dia sakit, saya kirim aja ambulan. Anda sakit, telepon, nggak usah datang ke rumah sakit. Orang tua mau sewa mobil susah. SMS, kirim puskesling, suruh dokter PTT periksa, bila perlu angkut. Nah itu yang membuat saya jadi terkenal. Jadi nggak ada pejabat melakukan seperti itu. Kawinan SMS, oh ya SMS aja, saya ladenin, saya balas satu-satu pakai template. Lalu saya selalu pesan, kalau tengah malam belum dibalas tolong silent, karena saya bisa jam 1 jam 2 saya balas. Tapi itu strategi. Saya orangnya bangun, bisa saya bangun jam 1 jam 2 saya balas 2-3 SMS. Nah saya tidur lagi, subuh saya bangun saya SMS balas lagi. Lalu mereka kumpul di warung kopi. Kapan tidurnya ya Pak Bupati kita ya? Kamu dibalas jam berapa? Kamu dibalas jam berapa? Padahal saya ini tidurnya tidur bangun terus saya balas. Tidur lagi gitu. Jadi itu faktor yang mereka merasa saya pelayan yang baik. Dan saya membuka semua anggaran sampai harga baju saya berapa semua orang tahu. Dia bantuan sosial terus penerimaan CPNS yang lulus tidak lulus saya tempelkan semua. Jadi orang tahu dia lulus atau tidak. Dan semua pengusaha yang perlu kasih saya uang, saya potong 20% biayanya. Supaya saya bisa sisa uang untuk mengasuransikan seluruh rakyat. Jadi kalau di tempat saya itu orang sakit, saya menjadi kabupaten pertama di seluruh Indonesia yang menjalankan sistem jaminan sosial nasional di bidang kesehatan. Yang baru akan dilaksanakan nasional, yang akan dilaksanakan nasional 2014 pada Januari 2014. Nah saya sudah laksanakan itu Januari 2006. Jadi kalau kita sakit, termasuk kuliah di Bandung atau Jogja sakit, asal dia melapor, kita urusin dengan PT Askes. Dia dari ambulan sampai ke ICU, sampai obat, sampai sesar, sampai operasi, asal mau di kelas 3 sampai meninggal kita kasih tunjangan untuk 40 harinya, asal membuat akte kematian. Mau beri jenazah gak usah kami sama yayasan, telepon aja puskesmas. Mau puskesmas telepon saja, kalau dia nggak datang nggak siap SMS saya. Ini masyarakat tuh merasa ada raja. Jalanan Gelobak jelek, dia SMS bupati. Pak, saya ada SMS kepala PU tidak diladenin, saya gitu. Kalau nggak saya forward dia. Kepala PU takut. Mau saya copot atau kamu terusin? 3 hari saya beresin Pak. Oke, kamu telepon dia kasih tahu. 3 hari diberesin. Jadi masyarakat merasa ada yang disuruh. Ini yang kita lakukan Pak. Terima kasih Pak. Ya, ini kita tepuk tangan dulu. Ini cerita yang menarik. Ini kan mimpi yang bagus di Belitung dan mimpi ini akan dibawa ke Jakarta. Pak Jokowi juga punya success story di Solo. Apakah mungkin bisa kita replikasikan di Jakarta? Nah, sekarang supaya lebih interaktif kami beri kesempatan ya ke mahasiswa. Silakan. Ada yang ingin melakukan bertanya atau memberikan saran, masukan atau kritisan lagi itu kepada Bang Ahok di sini. Silakan. Tadi sudah ada diwakili oleh ini ya mahasiswanya ya. Sekarang kami minta dari mahasiswa lagi, siapa yang bisa ke depan? Nanya dong. Ayo, 1, 2, ya silakan. Dan moderator sekalian, ini Bang, saya mau nanya nih. Tadi yang seperti saya tanya di belakang nih, terus penasaran Bang. Karena saya bilang nih kok, saya tuh melihat sekarang mall-mall tuh banyak banget ya di Jakarta ya. Mall-mall, pusat perbelanjaan. Sedangkan kalau yang saya pikir sebagai anak muda, itu perlu tempat untuk bagaimana kita bisa berkumpul bersama, tapi kita nggak perlu makan uang Bang, seperti taman atau park lah kalau di luar negeri. Itu apakah nggak ada plan? Sampai sekarang kalau saya maaf Bang, kalau saya merasakan Jakarta Timur itu adalah emang daerah untuk perumahan Bang ya. Sampai di daerah komplek itu tuh dibangun mall. Itu bagaimana Bang ya? Karena saya pikir tuh lama-lama kota kita tuh menjadi kota mall Bang. Nggak ada plan kita tuh di mana kan bangun mall, di mana perumahan, di mana perkotaan, itu yang pertama. Kalau yang kedua Bang, saya mungkin mau saran. Gini Bang, saya melihat sekarang kan kemacetan banyak terjadi di Jakarta ya. Kalau saya tuh mau melihat mungkin kita mencontoh dari Bali atau Kuta lebih tepatnya. Kenapa sih Bang kita nggak ada dibangun central parking kali? Misalnya di tempat-tempat yang pasti penuh, misalnya Kemang atau Senayan gitu, kita bikin central parking, di mana kan dibikin feeder. Itu yang saya kira itu suatu hal yang gampang, tapi kenapa nggak dibuat gitu? Apa ada saran dari Abang atau pendapat dari Abang? Sekian Bang dari saya. Ya, silakan. Tanya, tadi kan Abang menjelaskan di Belitung sana menggunakan kayak SMS gitu dari warganya. Apakah Abang di Jakarta akan menggunakan sistem seperti itu? Terus ini yang Pak Sway itu kalau orang lihat
kalau busway itu sekarang orang udah jenuh juga, nunggu antrinya itu lama, terus busway itu macet. Kalau enggak, saya cuman ini aja. Kenapa busway itu nggak dibikin kayak flyover gitu, dibikin jalan layang? Pasti orang-orang motor juga nggak bakal naik ke atas, dan semua mobil nggak bakal lewat jalur busway, dan busway pasti bakal lancar. Orang pasti bakal pilih busway, Bang. Makasih, Bang. Ini Singapura lagi kelihatannya. Singapuranya udah jauh, Pak. Jauh, ya silakan. Jadi begini nih, saran aja lah ya, saran buat ya ibaratnya kita semua dan khususnya abang-abang ini. Ketika seorang yang mau menjadi pemimpin banyak-banyak janji, banyak-banyak planning, banyak-banyak rencana ke depan. Ingat, kalau saya sebagai Islam, saya selalu ingat al-hadis. As-salamatul ihsan bil lisan. Selamatnya seseorang itu tergantung mulutnya sendiri. Ini kata Bang Ruhut, mulutmu harimau katanya. Terus ada sebuah hadis lagi, sahih gitu. Jadi backgroundnya begini, kalau saya sebagai muslim sendiri selalu berdoa pada hadis. Yang pertama, kalau tadi as-salamatul ihsan bil Islam, as-salamatul ihsan bil lisan, selamatnya seseorang tergantung mulutnya sendiri. Ya kan? Sekarang dengan niat itikat abang-abang ini merubah Jakarta, niat yang bagaimana yang sebenarnya, yaitu inna a'malu binniyat. Segala sesuatunya itu harus niat dari dalam hati, bukan di mulut, bukan di otak, tapi dalam hati. Nah, ini masalah mau ini kalau nanya cuma satu pertanyaan, saya juga dari hukum, saya mau bicara masalah hukumnya perda nih nanti perda ya. Ini aja. Perda kan berarti di atasnya kan undang-undang dasar, undang-undang dulu, undang-undang, terus di atasnya lagi undang-undang dasar, habis itu Pancasila, dan di atasnya Pancasila masih ada Grundnorm, yaitu jiwa bangsa. Saya pengen abang bagaimana caranya menjiwai seorang jiwa masyarakat Jakarta ini yang bermacam-macam budaya. Ada orang Bataknya ya, ada orang Jawanya, ada orang Padangnya ya, ada orang Timurnya juga. Ini harus dipahami benar-benar. Ini kalau belajar di hukum ini 2 SKS kayaknya. Ya, 2 SKS nih kalau mau diterangin di sini ya kan. Jadi kebentuknya perda yang berkualifikat. Terus contoh kayak undang-undang UPR itu salah satu dosen kebanggaan kami almarhum Bapak Profesor Budi Harsono. Itu undang-undang hampir setengah abad tidak ada yang mengatakan karena beliau tahu gerunungnya masyarakat Indonesia, karena dia mempelajari gerunung sungguh-sungguh. Mungkin Bapak kedepannya kalau mau bikin perda, pikirkan dulu gerunungnya masyarakat Jakarta. Jangan asal bikin perda, jangan asal nyeblok telur aja. Itu aja. Mungkin apa? Ini namanya siapa? Warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Mau nanya dikit aja nih. Ya mau nanya dikit aja. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Yang pertama saya mau nanya buat Bang Ahok yang masih di sini gitu ya. Kalau saya sebagai warga Jakarta yang saya dari kecil tinggal di Jakarta ya, saya melihat permasalahan Jakarta itu sebenarnya cuma 2 Pak. Yang pertama itu banjir, yang kedua itu macet. Jadi cuma banjir sama macet. Jadi menurut saya siapapun yang mau jadi gubernur bisa nyelesain 2 itu aja, itu udah beres, bisa jadi gubernur. Nggak perlu pakai jalur politis apapun, bisa paparkan secara ilmiah dan bagaimanapun, menurut saya itu sudah pantas jadi gubernur lah. Karena menurut saya terkait masalah banjir atau macet itu tarikannya banyak, misalkan banyaknya mall lah, atau misalkan kurangnya lahan hijau dan sebagainya gitu. Makanya mungkin yang sini saya mau tanya singkat adalah ke Bang Ahok, kurang lebih solusi singkat secara ilmiah apa yang kurang lebih bisa menyelesaikan banjir dan macet. Karena Bang Ahok sini kan lulusan insinyur gitu Bang, harusnya kan pola pikir teknik nih gitu. Nggak maksudnya nggak pola pikir yang gimana lah gitu. Mungkin gitu ya. Makasih Bang. Beberapa hal yang kelihatannya mahasiswa juga. Tadi yang pertama itu kan juga terkait beberapa hal yang secara prinsip perlu dipertajam kelihatannya. Silakan. Berdiri lebih enak ya, duduk terlalu kenyang ini. Soal tidak jelasnya peruntukan wilayah, itu memang kelemahan itu kita sudah ada RT RW, ada rencana detail tata ruang yang belum dibuat bikin. Akhirnya semua tergantung gubernur.
Jadi mungkin disitulah saya bilang tadi pagi saya katakan ada permainan, siapa yang bisa kasih bisa saya diganti-ganti. Apalagi sekarang ada Jakpro, satu BUMD DKI, banyak sekali jalur hijau di Jakarta Utara yang tidak perumahan itu, saya tahu persis itu jalur hijau. Karena tidak jelasnya detail tadi, mereka caplok menjadi wilayah Jakpro. Lalu kerjasama dengan swasta membangun apartemen. Jadi ruang terbuka hijau kita banyak habis tuh, termasuk mall-mall tadi. Nah untuk gimana atasinya? Atasinya sama sederhana, baik lagi soal gubernur itu harus gubernur yang betul-betul teruji, jujur, bersih dari kepentingan. Karena kalau ada di Solo, ya rusak. Sama seperti saya waktu jadi bupati, kalau saya kasih izin sawit, itu minimal 2 miliar, 3 miliar saya tangan dapat duit. Lalu sawit yang saya kasih itu dia tandamin 10% buat saya. Jadi kalau saya kasih 20.000 hektar, dia mesti tandamin saya 2.000 hektar. 5 tahun, saya dari sawit itu 1 juta 1 hektar saja untung, saya 2 miliar dapat duit. Nah itu yang membuat rakyat tidak dapat tanah. Di Jakarta juga mirip-mirip sebetulnya. Itu tergantung pejabatnya ini, Anda disumpah jabatan tidak berterima apapun, Anda lakukan atau tidak. Nah itu saya katakan, jangan cepat terpesona dengan pejabat, lihat rekam jejaknya. Nah kami diminta ke Jakarta karena Jokowi dan Basuki ini adalah orang yang teruji. Mereka bilang nggak suka sama duit, cuma suka nganjok, dipuji-puji. Jadi mereka ledeknya gitu. Dia makan pujian, dia nggak makan nasi gitu. Itu mereka ngeledek, itu haknya orang ngeledek. Jadi kita lakukan itu. Di Jakarta juga sama. Kalau kita tegas dan konsisten menjalankan RT RW, itu harus diteliti lagi. Bisa contoh RT RW kita tuh ada ngaconya Pak. Misalnya Kebun Jeruk. Kebun Jeruk kan sentra spare part motor nasional. Tapi itu dihitung sebagai perumahan masih. Padahal itu dari saya kecil di Jakarta itu sudah tempat om saya beli spare part motor. Nah harusnya kan itu kan dibuatkan sebagai, tapi kalau nggak ada duit, bisa kita jadikan itu kawasan, itu terkenal. Jadi kita umumkan ada kawasan spare part motor nasional di Kebun Jeruk. Jadi orang itu nggak perlu peti, dia juga nggak bisa dapat subsidi, nggak bisa pinjam bank kadang-kadang. Itu masalah. Nah sama kasus dengan PKL. Nah itu contoh kita harus berani lakukan. Jadi mana yang perlu, mana tidak, kita mesti tegas tanpa ada kepentingan. Terus yang tadi sistem SMS bagaimana tadi ya? Jakarta beda dengan Belitung. Kita membuat call center dengan komputer. Tapi jujur saja, saya tidak itu suka nomor dan call center. Stiker-stiker kami itu sudah itu masuk ke komputer. Kita bisa pilih, bisa balas dengan sistem dari luar. Tapi saya tidak itu suka, kenapa? Karena begitu laporan ke saya yang masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah tanah, masalah pelayanan, itu kita baca itu lebih dari buku novel. Sekali datang 1 minggu, terlalu banyak. Makanya saya lebih suka taruhnya di BlackBerry. Karena BlackBerry kenapa balasnya juga cepat, ada auto text. Dan semua yang kita balas itu masih ada hitungannya. Ada auto text, saya suka. Jadi waktu saya ngomong seperti ini, rekan saya titipkan handphone saya itu supaya dia cek. Kan orang SMS gak ada namanya, dia bantu saya, dia tanya, maaf dari siapa? Dia terus MAD sudah, itu udah auto text. Maaf dari siapa, namanya dari mana, udah keluar lah itu. Nah dia balas, nah orang saya bantu isi kontaknya. Nanti begitu saya pulang, saya tinggal lihat mana yang penting. Kalau yang penting dia kasih tanda mark unread. Padahal namanya sudah ada kan. Nah mark unread saya tinggal lihat. Jadi mereka bantu saya bisa Pak, hai Pak, apa kabar? Ada yang hoi, selamat pagi, sudah makan belum? Nah saya nggak ada ladenin, itu dia yang ladenin. Nah tapi kalau ngomong Pak, kami perlu tahu kantor relawan Bapak di mana, kami pengen dapat stiker segala macam, itu tinggal ototek terus KAM misalnya, itu langsung keluar di Juanda sekian, telepon, fax, email, nama siapa, langsung keluar autotext. Dia ketik 2-3 huruf sudah keluar. Nah itu saya nggak perlu tahu. Tapi kalau dia tanya sesuatu, makanya mereka satu mobil dengan saya lebih suka itu. Selama ini oke, karena umumnya masyarakat tuh jarang sekali SMS kalau nggak perlu. Nah kalau kami terpilih lebih mudah lagi seperti di Belitung, karena semua wali kota sampai ke lurah, sampai RT RW di kantor pelayanan sudin segala macam kesehatan sekolah harus tempelkan nomornya. Jadi kalau wali kota sampai bawah tidak mau tempelkan nomor handphonenya,
sekretarisnya atau siapapun kepada masyarakat, kita copot dia, nggak ada urusan. Berarti dia nggak mau melayani. Hari ini banyak sekali RT pun tidak punya teleponnya Pak Lurah. Makanya RT di Jakarta stres, digaji 650.000, digaji. Tapi begitu ada orang sakit, mau diangkut ke rumah sakit, dia nggak tahu SMS telepon siapa, pakai duit dia. Yang ada kain kafan pakai duit dia. Ini rugi ketua RT. Akhirnya ketua RW dicari akal. Maka jalur hijau dibikinkan kios-kios toko itu. Yang ngumut siapa? Ketua RW. Jadi bang perubahan kita semua itu jadi duit. Ini semua Jakarta seperti itu. Jadi PKR itu tuh membayar pajak mahal sekali tanpa masuk ke PAD. Kita cuma mengandalkan PAD dari BBM. Nah ini mau kita tertibkan. Masih banyak orang mau jadi RW kok. Dulu RW saya itu kasus ya 750.000 saya kasih gaji tahun 2006. RT 300.000. Jakarta 6,5. Ya 6,5 plus kain kafan plus apa plus kendaraan mah tombol. Terus lomba kebersihan RT bisa habis 2 juta 3 juta ketua RT dapat piala 200.000. Siapa yang mau? Nah kalau saya mah gampang di Jakarta. Kita punya Jakarta Fair. Siapa yang bersih halamannya Pak RT kasih 1 kupon. Dapat 6 kupon kita undi di Jakarta Fair. Dari kipas angin sampai kulkas sampai motor. Ibu masih bersih. Dan sampahnya kita beli dengan bank sampah. Kita beli 3 insinerator. Jadi dia bersih ini jual sampah lagi. Sampah dikumpulin kita bayar. Kita nggak mau lagi buang sampah ke Bantar Gebang. Karena hemat uang itu kita bisa pakai bakar sampah di tengah kota. Jadi ini duit. Ini seperti itu. Lalu nanti kalau Api All and New undi lagi. Jadi itu saya SMS seperti itu saya jawab. Kita akan lakukan sistem yang sama SMS, tapi saya pasang juga yang sistem mesin. Jadi saya selalu bilang sama orang kalau mesin ada masalah langsung ke saya. Dan BlackBerry udah buktikan mau 5.000 masuk pun oke. Tapi enak kota. Bukan promosi saya. Nah saya kenapa nggak mau ganti yang lain? Yang lain baru saya tahu Android itu bisa download gratis Autotext. Saya baru tahu. Jadi saya jadi fanatik pakai BlackBerry karena saya nggak suka pakai yang lain, nggak ada Autotext. Nah kemarin ada wartawan saya ngobrol sama dia, bisa Pak, Android itu ada programnya Pak. Bapak kalau udah jaring masuk, bisa Autotext juga Android katanya. Wah kalau gitu saya pengen. Kemarin saya naksir Samsung, saya pengen beli itu Samsung. Kenapa? Karena ada Autotext saya pikir gitu loh. Pakai Nokia saya udah pusing pakai Nokia balas orang. Apalagi yang apa namanya APPU apa sih? Yang ada yang punya Nokia punya itu loh, chatting punya yang gratis itu langsung masuk. Saya lupa apa namanya itu. Pusing saya balasnya itu udah mesti satu-satu. Wah, nggak sanggup lagi saya. Nah makanya Autotext ini bisa sejauh ini masih oke. Lalu kenapa dibuatkan flyover? Itu memang mau dirubah kan monorail dari flyover, tapi itu tetap tidak bisa memenuhi. Yang benar kita mesti tambah. Jadi busway itu belum gagal. Flyover boleh saja, tapi biaya membangun jalan flyover untuk bus itu lebih mahal. Makanya di Shanghai, di Cina, dia robah busnya yang tinggi, mobil tetap lewat di bawahnya. Tapi saya kira orang Jakarta sudah muak lah dengan konsep-konsep busway lu yang ada yang nggak beresin. Jadi jangan bilang robah konsep itu, konsep ini lagi. Mari kita selesaikan pola transportasi makro. 15 koridor, kita pengen tiap 35 menit ada bus. Busnya tambah jangan 100, 1.000 dong setahun. Tahun depan 1.000. Baru orang merasa. Baru perempuan-perempuan pelecehan itu masih bisa dihindari. Nah, kalau sekarang nggak ada yang mau naik, kecelakaan motor bisa dihindari. Jadi sekali lagi flyover segala macam itu harusnya pola transportasi makro dibuatkan flyover itu betul. Untuk apa? Kereta api lintasan yang sebidang misalnya ya. Sebidang itu harus ada flyover atau underpass. Di kereta api bisa tiap 10 menit lewat, mobil tidak berhenti. Kalau sekarang tiap menit tek, saya juga nggak berani lewat itu mobil. Bisa macetnya luar biasa panjang di belakang. Bagi kita harus bikin kereta api tidak ada berhentinya. Lalu saran tadi ya, tadi pakai bahasa Arab lagi kan ya. Nah, aku juga ingat guru agama saya sekolah Islam loh, SD sampai SMP. Mana nih yang tadi ngomong, kalau di DPR nggak dijawab nih orangnya. Saya juga ingat, gimana pun sulitnya, asal kamu usaha sungguh-sungguh, pasti kamu berhasil. Manjada wajada. Betul kan? Dia bisa, aku sekolah Islam soalnya. Aku juga bisa menjadi dua kalimat syahadat. Aku kira dulu mau bohongin KUA, cuma itu doang mau kawin sama orang Islam katanya.
Saudara saya ngajarin begitu, tapi itu gak benar, itu masa SMP. Nah saya ini korban waktu belajar ngaji ditolak di masjid. Karena tempat saya ini masyumi. Tempat saya itu masyumi, jadi orang yang belum terima Islam gak kasih masuk masjid. Dianggap kafir. Makanya waktu habis sholat Isya, saya mau masuk, ada kakek-kakek kan gak boleh masuk. Makanya guru agama membebaskan saya dari tulisan Islam. Dari 10 soal, saya dapat nilai terbaik, dapat 95, 90. Yang lain nggak bisa. Kenapa? Karena 3 tulisan Arab dikasih free, dihitung 10. Kerja 7 dihitung 10. Makanya nilai agama saya di SMP paling bagus. Karena nggak usah tulisan Arab, nggak usah terjemahin. Nah, sampai saya jadi bupati, masih ada beberapa kalangan menolak saya masuk ke masjid. Itu kondisi di Belitung Timur yang masyumi. Tapi hari ini jadi bupati adik saya. Kenapa? Karena karakter yang penting. Mereka mengatakan saya memenuhi 4 kriteria disyaratkan oleh Nabi Muhammad untuk jadi pemimpin. Apa? Tabligh, fatona, amanah, sama apa? Sidiq. Nah itu itu standar. Jadi kamu harus jujur, cerdas, amanah dan adil. Nah itu standar. Jadi kalau kamu memenuhi standar itu, Anda layak jadi pemimpin. Kalau kita pinjam kalimat Deng Xiaoping, ya jangan mau cari kucing bisa tangkap tikus ya jangan pilih-pilih warna apa dong. Yang penting bisa tangkap tikus kan. Dan saya selalu bilang di sini jagonya tangkap tikus. Masih tikus yang maling gitu ya. Itu tadi soal lalu buatan perda segala macam, nah itu juga susah. Ini yang saya disikat orang luar biasa. Saya katakan kita memang mau melakukan kehendak orang banyak. Tetapi persoalan di Jakarta ini seperti kotak-kotak ini. Jakarta ini banyak suku, agama, ras. Kalau digabungkan jadi baju yang bagus, semarak. Tapi kalau dipisah-pisah kotak-kotak ini Jakarta. Jadi kalau kita mau ikutin seperti itu, contoh perda merokok, nggak bisa. Banyak orang juga tuh merokok, tapi banyak juga orang nggak suka merokok. Lalu masa mesti selalu referendum? Baik kita kasih bikinlah sistem yang mau merokok masih masuk dalam ruangan atau di ruangan terbuka. Nah harusnya seperti itu. Sama juga tadi, gimana caranya supaya bisa keluar main bola dari nomor 1 tanya ya. Kami akan membeli banyak tanah sengketa termasuk kawasan kumuh nantinya. Kita mau setengah jadi ruang terbuka hijau, itu tempat main bola, futsal segala macam di situ. Nah setengahnya lagi baru super blok tadi. Kesannya bukan super blok hebat. Intinya tuh selalu ada pasar yang bersih, ada puskesmas, ada klinik, ada ruang serbaguna untuk orang yang butuh ruangan pemuda-pemuda mau berkreasi tadi. Lalu ada rumah susun sewa subsidi, nah seperti itu. Lalu permasalahan Jakarta, nah ini ketahuan orang kaya nih, cuma ngomong macet dan banjir, salah itu. Itu Anda nggak pernah masuk dalam gang, orang dalam gang sempit. Dia mengatakan begini, emang gue pikirin macet, gue kakak punya mobil, gue kakak keluar. Banjir, aduh pak, yang tahun mah udah segini pak, udah tahu pak. Jadi kalau masuk dalam gang, kita lihat kalau ada kulkasnya 1 meter di atas, rice cookernya, dia udah biasa hidup dalam banjir. Tapi orang kaya, teman saya kaya, saya cerita mobil kaya itu, saya suka cerita sama dia masih kalah sama orang tinggal di dalam gang sempit. Kenapa? Karena orang kaya itu tidak pernah pasang AC di kamar mandi WC. Belum pernah dengar kan? Ada nggak yang pasang kamar mandi pakai AC? Nggak ada kan? Paling exhaust fan ya. Tapi orang di dalam gang, saya numpang kencing gitu kan di kamar mandinya. Saya baru sadar di dalam gang kok adem ya. Sampai di kamar mandi pun adem. Karena apa? Kamar mandi itu nggak pakai atap, cuma tembok itu. Jadi kalau saya berdiri, orang luar tuh kalau lihat itu bisa lihat saya gitu. Lihat saya nih, karena bolong kan. Nah karena saking kecilnya, dipasangkan 1 AC, saya keluar saya cari-cari kok adem nih. Kenapa luar panas kok dalam adem? Rumah itu ada AC-nya. Dan karena kamar mandi saking kecilnya itu rumah, dapur kamar mandi ber-AC gitu. Jadi orang dalam gang lebih hebat kan. Tapi gara-gara itu, orang dalam gang ini waktu survei dari BPS, dia dinyatakan sebagai orang kaya. Dia tidak dapat JPK Gakin dan Jamkesmas. Termasuk SKTM kadang-kadang ditolak yang punya warung. Karena keramik, TV warna, emang zaman Konglu pakai TV hitam putih.
Terus ada motor, orang naik motor lebih murah daripada naik bus. Yang naik turun motor isi sleeper jalan 2 hari. Tapi gara-gara itu dia orang kaya. Kemudian saya temukan satu kasus, tokonya masih ada tapi suaminya meninggal karena kena ginjal. Disurvei karena dia punya toko kelontong tidak boleh dapat SKDN. Padahal toko kelontong itu setengah mati mau bangun sebuah toko kelontong. Kalau dia cuci darah terus bangkrut dia. Pemerintah nyatakan dia orang mampu. Itu salah konsepnya. Makanya saya mau bikin konsep di Belitung Timur waktu itu. Saya nggak peduli Anda punya Mercedes 10 atau helikopter. Yang penting Anda mau masuk kelas 3, saya tanggung. Baik, kalau Anda yang punya warung mau masuk kelas 3, punya mobil, berarti Anda butuh modal. Saya membantu Anda, modal Anda tidak kempes. Tapi kalau orang miskin mau jual tanah, masuk kelas VIP, mau merasakan VIP, silakan, saya nggak mau tanggung. Kalau nanti uang mau habis, Anda mau balik ke kelas 3, oke, saya tanggung. Jadi standar kelas 3, karena logikanya orang kaya nggak mau masuk kelas 3. Berisik, kamar mandi 1, mau ngencing mesti tunggu. Orang sakit kan, jadi orang nggak mungkin mau. Nah itu yang kita buat standar itu. Di Jakarta kita mau seperti itu. Ada sakit masuk saja, asal mau kelas 3. Kita nggak mau pusing, baru kita kasih kartu sehat. Kota Solo. Jadi kita nggak mau verifikasi, ada yang mati hidup nggak jelas verifikasinya. Orang Belitung nggak dapat askeskin, ditanya, apakah ibu makan ikan selama 1 minggu ini? Orang Belitung jawabnya apa? Pak, seminggu tiap hari makan ikan pak, kadang-kadang dapat udang katanya. Dapat kepiting, wah udang kepiting, berarti orang kaya nih. Laporan masuk Jakarta, dicoret, tidak dapatlah askeskin dan kesmas. Di Kalimantan itu sama, apakah Anda makan daging seminggu ini? Kami tiap hari makan daging, kami berburu. Coret, itu yang tidak betul. Makanya standar kelas 3 yang harus jadi standar. Orang yang punya modal, kita mau bantu modal di atas kan, jangan sampai nggak dijawab. Nanti nggak mau pilih saya kan, gara-gara macet banjir kan. Harus dijawab. Ini untuk kalangan menengah atas ini. Kita ngomong banjir, banjir. Jadi ini mahasiswa jangan kurang ajar sama Pak Fauji Bowo ya, sama Pak Foke ya. Saya pernah dikirimin BBM, Pak Fauji begini nih, ini banjir sampai sini kan. Dan saya bilang, siapa bilang banjir? Ini mah genangan. Ingat ya, ada itu. Terus ada yang komentarin, emang bisa sampai kumis lu baru banjir ya? Kayak gitu. Tapi sebenarnya kan enggak, ini saya cerita ini, kita masih jangan kurang aja. Tadi yang tanya ini bilang, Pak, saya kan orang teknis, jadi mesti ngomongnya yang ilmiah dong. Jadi yang dibilang Pak Foke itu ilmiah loh, makanya mahasiswa ini kurang ilmiah sekarang. Dalam hal ini saya bela Pak Foke. Di Jakarta ini cuma 2. Yang namanya air itu kan kerendam, itu cuma 2 nama. Ini banjir atau genangan. Yang dimaksud genangan kalau dia memang dibawa dari sungai, muka air laut. Jakarta ini 40% dibawa muka air laut. Daerah Pluit segala macam ini 40%. Yang dimaksud Pak Foke betul, bahasa tekniknya. Kalau yang tempat di bawah itu kena hujan, lalu dia nggak bisa keluar karena dia bentuknya mangkok, ini namanya genangan. Walaupun udah segini genangan namanya. Ini bahasa teknik ya. Dia bukan banjir. Kalau kita enggak, segini juga banjir, makanya kita marah. Sampai kumis tuh baru banjir kan. Jadi Pak Foke benar. Kali ini mahasiswa yang kirim itu nggak benar, saya bilang gitu. Itu melecehkan orang tua. Itu udah 60-an, udah orang tua, udah opa-opa nih, jangan dilecehkan. Jadi saya bilang, kalau yang karena genangan 1 tahun selesai. Kita pasang pompa. Itu yang saya lakukan. Saya 28 tahun tinggal di Muara Karang Pluit. Kemarin kita di Pantai Mutiara kita patungan 5 juta. Pantai Mutiara itu udah naik semua air. Wah, pada jual murah-murah. Nah, itu saatnya kita beli. Karena orang takut. Nah, kita beli, pasang bendungan 5 juta, dibikin dam, diuruk lagi, pasang pompa, beres tuh. Anak saya tangkap ikan malah, karena yang tempat pompanya itu ada celah lubang. Kadang-kadang ikan tuh masuk ke dalam, dia lupa keluar. Wah, anak saya pengen demen, bisa ribuan.